kita akan membahas secara lengkap tentang yang pertama, apa saja jenis Bintara Polri yang ada. 2. Siapa saja yang bisa mendaftar jadi Bintara Polri. Yang ketiga, apa saja syarat lengkap yang harus dipersiapkan. Yang keempat adalah bocoran penilaian penting penerimaan Bintara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Irayanti. Sobat-sobat semua yang udah menantikan pembukaan Bintara Polri, siap-siap ya. Sebentar lagi akan dilakukan pembukaan resmi Bintara Polri 2021. Jangan lupa persiapan syarat-syaratnya, ilmunya, dan persiapkan juga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kalau ada yang belum tahu, penerimaan Polri itu ada 4 jenis. Yang pertama, SIPSS, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Yang kedua, Akpol, Akademi Polisi. Yang ketiga, Bintara. Yang keempat, Tamtama. SIPSS pendaftarannya sudah dibuka dan sedang berlangsung. Nah, yang akan coming soon dalam waktu dekat adalah Bintara Polri. Di video kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang yang pertama, apa saja jenis Bintara Polri yang ada. 2. Siapa saja yang bisa mendaftar jadi Bintara Polri. Yang ketiga, apa saja syarat lengkap yang harus dipersiapkan. Yang keempat, yang paling penting adalah bocoran penilaian penting penerimaan Bintara. Jadi Bintara itu ada 12 jenis yang akan diterima. Yang pertama, Bintara PTU, Polisi Tugas Umum. Yang kedua, Bintara Polair. Yang ketiga, Bintara TI. Yang keempat, Bintara Musik. Yang kelima, Bintara Penerbangan atau Pilot. Yang keenam, Bintara Agama. Bintara Perawat. Bintara Tata Boga. Bintara Penyidik Pembantu. Bintara Olahraga. Bintara Bidan dan Bintara Pramugari. Nah, untuk syarat-syarat pendaftarannya itu ada 3 jenis. Syarat umum, syarat khusus, dan syarat lainnya. Syarat umum dan syarat khusus itu berlaku sama untuk ke-12 jenis Bintara yang diterima. Yang membedakannya adalah syarat lainnya. Itu sesuai dengan jenis Bintara yang kita pilih. Yang pertama, persyaratan umum sesuai dengan pasal 21 nomor 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Poin A, warga negara Indonesia. B, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D, pendidikan paling rendah SMU sederajat. E, berumur paling rendah 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. F, sehat jasmani dan rohani. G, tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan, dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat. H, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Yang kedua, persyaratan khusus. A, pria atau wanita, bukan anggota atau mantan Polri atau TNI dan PNS, atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI. B, lulusan. Ada 3 lulusan yang akan diterima untuk Bintara Polri. Yang pertama, SMA sederajat. A, bagi lulusan sebelum tahun 2018, melampirkan nilai ijazah, gabungan nilai rata-rata rapor, ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi 2, itu minimal 60. B, bagi lulusan tahun 2018 dan 2019, melampirkan nilai ijazah, gabungan nilai rata-rata rapor, ditambah nilai rata-rata USBN dibagi 2, minimal 65. Yang kedua,
lulusan D3 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi. Yang ketiga, lulusan S1 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi. C. Bagi yang masih duduk di kelas 12, khususnya untuk lulusan tahun tersebut, melampirkan nilai rata-rata rapor semester 1 minimal 70 dan setelah lulus melampirkan ijazah dengan akhir sesuai pada poin B. D. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud Republik Indonesia. E. Usia calon Bintara Polri. Yang pertama, lulusan SMA sederajat minimal 17 tahun, 6 bulan, dan maksimal 21 tahun. Yang kedua, lulusan D3 usia maksimal 22 tahun. Yang ketiga, lulusan D4 atau S1 usia minimal 24 tahun. Poin F. Belum pernah menikah secara hukum positif, agama atau adat, belum pernah hamil atau melahirkan, belum memiliki anak biologis, anak kandung, dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan. G. Tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Poin H. Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus atau Panda. I. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. J. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. K. Membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua atau wali. L. Membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu kelulusan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua atau wali. M. Membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan calon peserta tidak masuk sebagaimana diatur pada angka 2, huruf I dan J. Berdomisili paling sedikit 2 tahun pada saat buka pendidikan di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, kecuali calon peserta Bintara kompetensi khusus tidak berlaku ketentuan domisili. Apabila terbukti melakukan duplikasi atau pemalsuan atau rekayasa, akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. O. Bagi calon atau peserta yang berusaha menggunakan sponsor, koneksi, kata belece, dengan cara menghubungi lewat telepon, surat, atau dalam bentuk apapun kepada panitia, pejabat yang berwenang melalui orang tua, wali keluarga, atau pihak lainnya akan didiskualifikasi. P. Bagi calon Bintara yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Q. Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai atau karyawan, 1. Mendapat persetujuan atau rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan. Yang kedua, bersedia diberhentikan dari status pegawai atau karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri. R. Pendaftaran calon peserta dilaksanakan di tiap-tiap Polres atau Pabandrim atau Subpanda sesuai dengan kartu tanda penduduk dan
kartu keluarga. Yang ketiga, persyaratan lainnya. Nah, persyaratan lainnya itu ada 3 poin. Yang pertama, ijazah. Yang kedua, tinggi badan. Yang ketiga, pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda sesuai dengan domisili. Untuk tinggi badan, rata-rata itu pria 165 dan wanita 160. Cuma Bintara Polri PTU itu syarat tingginya lebih spesifik. Yang pertama untuk umum pria 165 cm, wanita 160 cm. Yang kedua, untuk wilayah perbatasan pulau-pulau kecil terluar atau pulau-pulau terpencil itu pria 163 cm, wanita 158 cm. Dan khusus ras Melanesia pada Polda Papua dan Papua Barat, daerah pesisir pria 163 cm, wanita 158 cm, daerah pegunungan pria 160 cm, wanita 155 cm. Pada Bintara PTU itu ijazahnya yang pertama lulusan SMA atau MA jurusan IPA, IPS, bahasa, bukan lulusan paket A, B, dan C. Yang kedua, lulusan SMK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan. Khusus lulusan SMK yang melalui jalur Bakomsus diatur tersendiri dalam lampiran keputusan ini. Yang ketiga, lulusan satuan pendidikan mu'adalah SPM atau setingkat SMA pada pondok pesantren dan lulusan pendidikan diniyah formal PDF atau setingkat SMA. Yang keempat, lulusan S1 atau D4, D3 dengan IPK minimal 2,7 dan prodi terakreditasi. Yang kedua, Bintara Polair. Ijazahnya yang pertama SMA, MA, SMK, dan SMK pelayaran atau perkapalan. Yang kedua, D3, D4, Nautika, dan Teknika dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi. Wajib memiliki ijazah ahli nautika dan teknika tingkat 3 dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Yang ketiga, D3, D4, teknik perkapalan, desain dan rancang bangunan kapal dengan akreditasi minimal B dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi. Yang ketiga, Bintara TI. Ijazahnya dari SMK jurusan yang pertama Teknik Komputer Jaringan, yang kedua Multimedia, yang ketiga Teknik Komputer dan Informatika, yang keempat Telekomunikasi, yang kelima Rekayasa Piranti Lunak, dan 6 Teknik Elektro. Bintara Perawat berijazah D3 Perawat, mempunyai surat tanda registrasi atau STR yang masih berlaku, dan diutamakan mempunyai sertifikat PCLS atau BTCLS dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi. Bintara Penerbangan atau Pilot, itu dengan ijazah yang pertama SMA atau SMK atau MA dan memiliki sertifikat CPL, Civil Pilot License, dari sekolah penerbangan. Yang kedua, D2 atau D3 atau D4 atau S1 dan memiliki sertifikat CPL, Civil Pilot License, dari sekolah penerbangan. Bintara Agama, itu berijazah Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah, jurusan agama, sekolah menengah teologi Kristen, sekolah menengah agama Kristen, sekolah menengah agama Katolik, dan SMA Utama Widya Pasraman Ganesha Parwati. Bintara Tata Boga, berijazah SMK Tata Boga. Bintara Penyidik Pembantu, berijazah D4 atau S1 dengan program studi ilmu hukum, akuntansi, dan teknologi informatika
dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi minimal B. Bintara Bidan berijazah D3 Bidan, mempunyai surat tanda registrasi STR yang masih berlaku, dan mempunyai sertifikat BCLS atau BTCLS dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi. Bintara Pramugari berijazah 1. SMA atau SMK atau MA dan memiliki sertifikat lembaga pendidikan dan keterampilan pramugari, atau yang kedua D3 atau D4 atau S1 dan memiliki sertifikat lembaga pendidikan dan keterampilan pramugari. Jadi tidak semua jenis bintara yang akan dibuka dalam penerimaan bintara disesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Tapi yang terbanyak adalah bintara PTU atau Polisi Tugas Umum. Yang paling penting adalah penilaian seleksi bintara. Jadi tahun 2020 kemarin itu ada 11 penilaian untuk seleksi bintara. Yang pertama, pemberkasan awal. Yang kedua, kesehatan luar. Yang ketiga, psikologi. Yang keempat, akademik. Yang kelima, jasmani. Yang keenam, kesehatan dalam. Yang ketujuh, wawancara PMK atau penelusuran mental kepribadian. Yang kedelapan, wawancara psikologi. Yang kesembilan, supervisi. Yang kesepuluh, pemberkasan kedua. Yang ke-11, pantohib. Nah, poin penilaian penting pada tes ini itu terdapat pada 3 jenis. Yang pertama, akademik itu memegang nilai 40%, psikologi memegang nilai 35%, jasmani itu memegang nilai 25%. Jadi poinnya itu ada 100% dan inilah nanti yang akan di-ranking jika kita melewati 11 tahapan tadi. Namun, penilaian yang lain, walau tidak ada jumlah nilai, tapi sangat penting karena dibagi menjadi MS dan TMS, yaitu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Bila memenuhi syarat, lanjut ke tahap berikutnya. Bila tidak memenuhi syarat, maka berhenti di tahap tersebut. Jadi, pastikan kita memenuhi syarat untuk 11 tahapan seleksinya dengan memastikan nilai akademik, psikologi, dan jasmani itu berada di perankingan tertinggi. Bila ada waktu, kita akan bahas satu persatu mengenai penilaian apa aja itu dan bagaimana penilaiannya dari poin 1 ke 11. Mudah-mudahan nanti akan ada waktu untuk membahas 11 poin tahapan tersebut. Oke. Jika teman-teman merasa informasi ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share. Karena ada kutipan yang menurut saya sangat benar sekali adalah the more you share, the more you have. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.